Ya, silakan Pak. Baik, selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini baik, cuman memang agak melelahkan Pak, karena memang saya baru pulang ngajar nih Pak. Kalau boleh saya tahu, Pak Yudi ini lelah karena apa ya Pak? Jadi kami ini kan di sekolah sudah akan ini Pak, udah mau PKL. Jadi siswa-siswi ini akan berangkat PKL nanti tanggal 5 Desember Pak. Nah, kami ini Dewan Gurunya sekarang mulai mengejar materi atau bahan ajar yang untuk di semester 2 Pak. Jadi materi yang di semester 2 itu disampaikan agar tidak tertinggal siswa ini ketika PKL Pak. Itu sih Pak. Oh ya. Jadi rencana Pak Yudi kemarin menghubungi saya ini ingin menyampaikan kegelisahan Pak Yudi ya mengenai masalah anak yang sebentar lagi PKL kemudian materinya belum disampaikan. Begitu ya Pak Yudi? Iya Pak, benar sekali Pak. Jadi memang agak gimana ya, karena kan saya guru baru nih Pak. Pindah dari tempat lama ke sekolah yang sekarang. Jadi beda, karena kan awalnya saya ngajar SMP. Kalau SMP kan nggak ada PKL ya Pak. Nah saya ke SMK, nah ada PKL, jadi agak kaget juga Pak. Oh, gitu ya. Jadi permasalahannya tujuan akhirnya nanti Pak Yudi ini pengen mengetahui bagaimana mengatasi masalah Pak Yudi tersebut ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Jadi permasalahan PKL tadi Pak. Jadi saya pengen pengen menyampaikan materi saya secara penuh di semester 2 walaupun siswa ini posisinya PKL Pak. Nah itu Pak. Kalau saya boleh tahu ya Pak Yudi, identifikasi masalah tersebut mengenai proses pembelajaran nanti ya, penyampaian materi setelah anak-anak melakukan PKL ya Pak Yudi? Iya, benar sekali Pak. Jadi dari masalah tersebut, nah kira-kira apa kesempatan yang Pak Yudi bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan Pak Yudi tersebut? Sekarang sih untuk kesempatan, saya sudah mulai ada kesempatan untuk bikin bahan ajar baru Pak. Karena kan sekarang posisinya murid sedang semesteran ya, semester 1. Jadi nanti di jeda waktu ini saya pengen bikin bahan ajar secara daring Pak. Secara daring. Jadi kesempatannya cukup banyak nih untuk merencanakan pembelajaran di semester 2 Pak. Oh, jadi kesempatannya cukup banyak ya Pak untuk Bapak dapat membuat bahan ajar yang digunakan pada saat pembelajaran secara daring. Iya, benar sekali Pak. Nah itu untuk kesempatannya. Nah kira-kira rencana pembelajaran daring seperti apa sih yang Bapak harapkan itu? Saya sih berharapnya memang pembelajaran daringnya sama nih kayak proses kita belajar di CGP Pak. Pengennya menggunakan LMS, terus siswa berperan aktif di LMS, terus pemberian tugas dan sebagainya hanya melalui LMS gitu Pak. Jadi murid ini tidak merasa terbebani Pak atas tugas-tugas, sedangkan mereka harus PKL Pak di tempat yang PKL-nya. Jadi bisa meluangkan waktu mengerjakan tugas di LMS dengan waktu yang mereka sendiri atur Pak. Selain untuk membuat LMS ya Pak, ada rencana lainkah Pak selain membuat LMS tersebut? Saya sih kepikiran karena kan rekan-rekan guru juga banyak yang punya masalah yang sama nih Pak dengan kami, dengan saya. Jadi saya pengen ngajak nih teman-teman guru untuk sama-sama belajar tentang LMS ini Pak. Jadi pemberian materinya nanti bisa sama gitu, beragam. Nggak
Yang satu pakai LMS, yang satu pakai WhatsApp, cuma ngirim foto gitu. Saya pengennya semua menggunakan LMS nih Pak. Gitu. Ya, ini ya Pak. Jadi rencana yang ingin Bapak lakukan tadi yang pertama membuat LMS, kemudian juga di samping itu mengajak Dewan Guru ya Pak. Iya, benar sekali Pak. Wah, menarik sekali yang ingin Pak Yudi ini kerjakan ya. Saya sangat tertarik dengan apa yang ingin Bapak kerjakan. Nah, kemudian setelah nanti Bapak membuat LMS tersebut ya, kemudian men-share ke rekan-rekan, kira-kira Bapak pasti punya gambaran ideal ya mengenai pembelajaran di LMS tersebut, bagaimana nanti siswa dapat ikut partisipasi aktif di dalam LMS tersebut. Iya. Kira-kira gambaran idealnya seperti apa, Pak? Gambaran ideal yang saya harapkan sih, siswa ini murid tidak terbebani dengan tugas dan materi yang ada di LMS, karena mereka harus PKL kan, PKL dari pagi sampai sore, capek juga. Nah, saya pengen memberikan wadah pembelajaran kepada siswa ini untuk mereka melakukan pembelajaran secara daring, melakukan penugasan secara daring, tapi waktunya nggak diuber-uber gitu Pak. Jadi tetap ada memang waktunya, tapi mereka bisa mengatur mau malam, mau pagi, mau siang gitu. Ketika mereka senggang gitu sih Pak. Gambaran ideal yang saya harapkan. Oh iya Pak. Jadi gambaran idealnya tadi anak-anak tidak terbebani ya Pak. Berarti gambaran ideal yang Bapak sampaikan tersebut kan kalau diberi skala kan pasti skalanya 10 ya Pak. Nah, kira-kira untuk kondisi saat ini Bapak bisa sampaikan kira-kira skala 1 sampai 10 dari 1 sampai 10 di mana posisi Bapak sekarang? Sekarang sih saya merasa pribadi saya dan sekolah itu ada di poin 4 Pak, dari 1 sampai 10 Pak. Karena memang dari mulai sekolah sekarang kan kurang mendukung Pak, karena terbatasnya media pembelajaran itu, mulai dari media pembelajarannya kurang, terus gurunya masih kurang antusias gitu Pak. Jadi saya merasakan itu sih Pak, ada di poin 4. Jadi karena mungkin hambatan dari sekolah, kemudian juga guru-gurunya ya Pak, makanya iya, Bapak bisa menyampaikan posisinya masih 4. Nah, kira-kira rencana Bapak dari saat ini kan posisinya skalanya masih 4. Kira-kira planning Bapak posisi skala berapa yang ingin Bapak tingkatkan dari 4 ini sampai ke skala berapa kira-kira Pak? Saya sih pengennya sampai ke minimal naik itu ke 8 atau 9 Pak. Oh, iya. Karena memang sekarang kan kita sekolahnya sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka. Saya rasa dengan menggunakan LMS ini kurikulum merdeka itu bisa terpenuhi Pak, karena murid bisa menentukan cara dia belajar dan kapan dia harus mengumpulkan tugas. Itu sih Pak. Wah, bagus sekali nih Pak rencana Pak Yudi nih. Nah, tadi kan Bapak sudah menyampaikan rencananya, kemudian target skalanya yang ingin dicapai ya Pak. Kemudian pasti nanti dalam pelaksanaannya akan muncul masalah. Nah, kira-kira sudah tergambar belum nanti kira-kira saat pelaksanaan pembuatan LMS atau pada saat pembelajaran itu sudah tergambar belum Pak permasalahan yang akan muncul? Iya, benar sekali Pak. Memang masalah yang muncul kalau kita membuat LMS itu karena LMS-nya ya Pak ya. Jadi pembuatan LMS itu kan nggak bisa pribadi Pak. Kita harus menggunakan sistem. Saya masih belum bisa mengakses atau membuat LMS secara pribadi Pak, sejauh ini sih. Nah, jadi untuk menularkan tersebut saya butuh nih untuk pembuatan LMS secara pribadi Pak. LMS. Jadi kendalanya ini pembuatan LMS ya Pak? Iya Pak, benar sekali Pak. Selain pembuatan LMS Pak, kira-kira ada masalah lain nggak Kak kira-kira? Nah, itu tinggal kita tahu kesiapan belajar siswa Pak. Kesiapan belajar siswa, terus
sampai mana nih profil belajar siswa, minat belajar siswanya. Nah itu sih, karena itu akan berpengaruh sangat besar nantinya Pak. Oh jadi permasalahan yang kemungkinan akan muncul tadi selain pembuatan LMS juga dari kesiapan belajar siswa, kemudian profil belajar, kemudian minat siswa juga ya Pak? Iya Pak. Wah ini sudah tergambar ya Pak permasalahannya. Nah kira-kira Pak Yudi ini ada gambaran nggak nanti planningnya seperti apa untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak? Untuk masalah kesiapan belajar siswa, profil belajar, dan minat belajar, mungkin saya akan melakukan tes ya Pak. Tes secara rinci untuk mengetahui profil belajar siswanya seperti apa, terus minat belajar siswanya. Jadi itu saya bisa melalui tes. Nah untuk LMS sendiri, saya ini ada kenalan Pak. Kebetulan ada kenalan dari guru SMP 1 yang memang beliau ini orang yang mencanangkan edukasi Lampung ya, menggunakan LMS. Jadi saya tahunya itu dari sekolah awal Pak. Sekolah sebelum saya di sekolah SMK ini, saya memang di sekolah yang lama itu sudah menggunakan LMS. Dari beliau lah saya tahu LMS itu Pak. Oh iya. Jadi tadi Bapak melakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bapak melakukan analisis ya kebutuhan belajar siswa tadi ya Pak, asesmen diagnostik mungkin ya Pak. Iya. Kemudian mengenai LMS tadi Bapak menyampaikan menghubungi rekan ya Pak. Iya rekan Pak yang ada di SMP 1 Sidomulyo. Jadi selain Bapak sendiri, pihak yang terkait tadi rekan ya Pak, yang bisa Anda ajak untuk berkolaborasi. Berkolaborasi. Nah, ini kan Bapak sudah mendapatkan gambaran jawabannya seperti apa. Nah, kira-kira untuk eksekusinya, aksi tindakannya nanti akan Bapak mulai kapan Pak? Nah, ini kan anak-anak sedang semester nih. Saya mungkin tindakannya mulai besok dan seterusnya. Untuk pembelajaran LMS ini saya pengen belajar dulu untuk membuat LMS-nya nih. Jadi saya mau menghubungi kawan saya itu mungkin hari ini ya. Jadi saya sudah bisa belajar membuat LMS. Nah setelah itu anak-anak selesai semester, saya baru membuat tes diagnostik awal Pak, untuk mengetahui profil dan sebagainya. Jadi semester 2 saya sudah bisa melakukan pembelajaran secara daring tersebut di saat siswa-siswi atau murid sudah PKL Pak. Itu sih harapan saya Pak. Oh jadi untuk rencananya itu akan dilakukan pada saat ini, untuk persiapannya ya Pak, kemudian untuk pelaksanaannya semester 2 nanti ya Pak? Semester 2 Pak. Oke Pak, dari percakapan kita hari ini, kira-kira Bapak, apa yang Bapak tangkap dari percakapan kita hari ini ya Pak? Ya, alhamdulillah sih Pak, saya sudah mulai terbuka Pak untuk memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah pemberian materi atau bahan ajar ketika murid saya PKL Pak. Jadi saya sudah mulai tergambar untuk memberikan pembelajaran daring itu. Oh iya Pak, saya sangat tertarik dengan permasalahan yang Bapak lakukan, apalagi nanti ketika Bapak sudah menjalankan aksi nyatanya di sekolah. Saya pengen tahu nanti ke depannya hasilnya seperti apa. Saya berharap nanti ke depan kita ada obrolan lagi mungkin. Kemudian mungkin cukup sekian ya Pak, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Iya Pak, terima kasih ya Pak sebelumnya, karena atas bimbingan dari Bapak saya menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak. Ya sama-sama Pak, semoga lancar dan sukses kegiatan belajarnya menggunakan LMS tersebut. Baik Pak.